Baik, saya Dewa Arya Rizaldi dari kelas 1BA07 dengan nomor NPM 2222302 akan melangsungkan wawancara bersama Pak Budi dari perusahaan Raja Wali Televisi. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Bapak terhadap perusahaan CSR menurut Bapak? Ya, CSR di RTV dilakukan, cuma karena pandemi kemarin 2020 ya, 2020 sampai 2022 kita agak stop sedikit karena kan situasi pandemi yang tidak memungkinkan. Tapi sebagai satu perusahaan wajib melakukan CSR. Baik, CSR apa saja yang dimiliki RTV? Ini yang sekarang dekat ini korban Cianjur, untuk bantuan bencana korban Cianjur. Kita ngasih bantuan beberapa barang dari popok, bedak, kemudian hand sanitizer, body wash, sabun, sabun cair, ya jamu ya. Untuk daya tahan tubuh. Baik. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan keputusan pembuatan CSR ini, Pak? CSR diinisiasi dari, kalau di RTV ada Departemen Corporate Communication, di situ dia ada Departemen CSR, kemudian bekerja sama biasanya dengan pihak ketiga, biasanya misalnya ada dari Basnas, pemerintahan atau pihak swasta. Kemudian di proposal kita ajuin ke manajer dan direktur, bila disetujui ya kita jalan. Gitu. Apa saja visi, misi dan kebijakan dari RTV dalam pelaksanaan program CSR ini, Pak? Visi misi enggak cuma satu aja, bantu aja. Satu, kewajiban dari perusahaan, kedua memang ingin meringankan masyarakat yang membutuhkan. Itu aja. Oh, gitu. Bagaimana strategi CSR dalam RTV ini mulai dari tahapan dan sampai akhir evaluasi? Bisa macam-macam. Kalau yang pertama bisa dari inisiasi dari Korkom, Corporate Communication, misalnya dalam rangka Idul Adha ingin memberikan korban sapi atau kambing. Nah, kita kerjasama dengan misalnya karena supaya penyerahannya tepat, kita kerjasama dengan Basnas. Misalnya kita ngajuin proposal ke sana, misalnya oke, kemudian kita dari Korkom inisiasi disetujui dulu oleh manajemen. Setelah disetujui oleh manajemen, kita cari kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian baru kita laksanakan diskusi gitu. Itu bisa, atau dari pihak ketiga ngasih proposal ke kita evaluasi, memang dibutuhkan segala macam, kita bawa ke manajemen, setuju, kita laksanakan bareng-bareng gitu. Apa saja hambatan utama yang dialami RTV pada awal penetapan CSR ini, Pak?
Maksudnya apa nih? Mau CSR apa gitu? Atau Iya atau kendala dalam melaksanakan? Iya, kendalanya. Dalam melaksanakan paling nggak ada ya, paling waktu aja misalnya, karena momentum itu kan apa ya, nggak bisa kelewat gitu kan. Misalnya momentum kayak sekarang korban bencana Cianjur, kita kan harus cepat ya, harus untuk memberikan bantuannya. Kalau udah kelewat masanya ya untuk apa gitu, misalnya mereka udah recovery, udah baru kita kesana kasih bantuan ya udah lambat. Mungkin kendalanya atau waktu aja, maksudnya kita harus cepat gitu. Koordinasinya harus cepat dan segala macam, itu aja sih. Bagaimana caranya agar pelaksanaan CSR ini dapat berjalan secara efektif, Pak? Itu tadi, kita harus tahu targetnya kita siapa. Misalnya kita pernah dengan salah satu brand kacamata lensa untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kacamata minus, yang tidak mampu. Tentu saja kita menyasarnya tidak ke sekolah-sekolah yang notabene anak-anaknya udah kelihatan mampu gitu. Jadi kita ke sekolah-sekolah yang benar-benar levelnya yang membutuhkan gitu. Jadi kita bikin di situ. Jadi harus tahu target pasarnya gitu. Misalnya kalau tadi Idul Adha, pasti kan ke orang yang membutuhkan, yang tahu kan, punya datanya adalah Basnas misalnya. Kita kerjasama dengan ya, kemudian misalnya ini korban bencana, kita ke yayasan yang memang sudah membantu di situ. Kita tahu mereka memang kredibel untuk akuntabel untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ya udah gitu. Iya baik, Pak. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan CSR ini, Pak? Dari perusahaan, sama dari pihak ketiga. Ya dari perusahaan, misalnya macam-macam ya. Kalau ada barter, ada dari perusahaan, gitu. Faktor apa saja yang mendorong perusahaan untuk melakukan CSR, Pak? Ya rasa kemanusiaan aja, rasa kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ya, sebagai perusahaan kita kan harus juga memberikan empati untuk para orang-orang yang kurang beruntung atau terkena musibah. Dari empati ya? Ya. Bentuk komunikasi seperti apa saja yang digunakan dalam program CSR ini, Pak? Untuk penggalangan dana atau apa? Untuk segala macam CSR, ya baik penggalangan dana juga. Kalau penggalangan dana lewat promo online, tapi itu harus ada izin dari Kemenkes. Jadi kita harus izin dulu Kemenkes untuk penggalangan dana. Kemensos, Kementerian Sosial untuk penggalangan dana. Tapi kalau misalnya dari dana perusahaan atau dari pihak ketiga, ya kita biasanya liputan. Setelah kita melakukan kegiatan tersebut kan diliput, kita tayangin di TV kita. Jadi media komunikasi yang digunakan dalam program CSR ini sosial media juga. Sosial media di TV online. Baik. Apa target atau tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program CSR di RTV ini, Pak? Targetnya sesuai dengan yang kita ini, misalnya bantuan tersalurkan dengan baik, dengan tepat, dengan cepat, tepat sesuai dengan sasaran. Itu aja. Misalnya yang saya contohkan tadi, kita kerjasama dengan brand frame dan lensa untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang minus segala macam. Kita targetnya adalah misalnya SD, anak-anak sekolah belajar SD yang kurang mampu. Kita survei tempat SD yang
yang kita lihat memang kondisinya murid-muridnya adalah yang notabene kurang mampu. Kita kesana berikan pemeriksaan gratis, setelah itu kita kasih kacamatanya, udah. Itu tujuannya. Ya berarti targetnya udah tercapai. Ya, misalnya kita targetnya 100 ya, kemarin kan 1 juta kacamata, tapi kan nggak mungkin di satu sekolah. Ya udah kita dalam berapa waktu gitu, berapa kali di SD ini di situ, SD lagi satu lagi sampai 1 juta. Oh, Terus gitu. itu targetnya. Bagaimana tingkat keberhasilan program CSR ini bagi perusahaan? Dalam perusahaan Pak? Keberhasilan, maksudnya keberhasilannya apa nih? Keberhasilan menaikkan citra perusahaan. Iya. Sudah seberhasil apa gitu? Sudah selancar apa? Oh iya, kemarin ya kita karena pandemi aja kemarin kita nggak melaksanakan. Kalau dalam menaikkan citra, Menaikkan citra ya otomatis sih itu bonus sih menurut saya. Oh itu bonus ya? Bonus, karena kita semangatnya adalah memang suatu kewajiban perusahaan untuk memberikan dampak sosial buat masyarakatnya, sekitar pemirsanya terutama. Jadi mereka yang membutuhkan bantuan, itu aja targetnya dapat, kita sudah berhasil, dan tentu saja pasti kita dapat bonus citra daripada RTV semakin baik di masyarakat. Oh itu dapat kacamatanya bantuan dari RTV kan. Bagaimana analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity dan Threat dalam program CSR ini Pak? Ya, SWOT-nya. Strength-nya adalah kita dapat bonus itu kali ya. Katanya kita dapat bonus citra kita bagus di masyarakat gitu kan. Untuk kelemahannya ya itu tadi mungkin kelemahan sekaligus tantangan lah, sekaligus itu waktu yang kita sempit untuk melaksanakan itu. Kadang-kadang kalau bencana itu kan waktunya mepet segala macam, harus cepat dan segala macam. Kalau misalnya yang lain, kalau misalnya seperti bantuan kurban atau pemeriksaan mata gratis, itu kan kita bisa atur timeline-nya sendiri kan. Kita mau kapan, misalnya kita belum siap, kita bisa undur lagi waktunya segala macam. Tapi kalau korban bencana kan nggak bisa. Harus saat itu juga. Segera mungkin ya Pak. Segera mungkin. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Saya mohon maaf mengganggunya. Saya Dewa Rizaldi, pamit undur diri.